Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama tidak lupa henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kita karena Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman. Salawat yang kedua kalinya tidak lupa kita sajikan pada Nabi Yuna wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin wa ma'amin. Yang terhormat Ibu dosen, Ibu Deni Fibrini IPD, yang saya banggakan kawan-kawan seperjuangan. Baiklah, masuk pembahasan pertama, yaitu pengertian kreativitas. Kreativitas kaitannya erat dengan imajinasi, karena kreativitas mengembangkan daya pikir, daya fantasi yang sifatnya intelektual. Pengertian kreativitas menurut KBBI berhasil dari kemampuan mencipta. Dengan daya imajinasi, seseorang dapat menciptakan buah pikir yang ada kaitannya dengan kebutuhan hidup manusia. Untuk mengembangkan pribadi dan intelektual manusia perlu memiliki dan kreativitas. Menurut Torancel 1962, kreativitas dapat didefinisikan secara inklusif, yaitu meliputi semua usaha produktif yang unik dan individu. Dengan kata lain, kreativitas dapat diartikan sebagai pola pikir yang timbul secara spontan dan imajinatif yang bercirikan hasil aristik. Penemuan ilmiah dan penciptaan mekanik. Dalam proses kreativitas ada dua pandangan, yaitu satu, pandangan asosiasi, menyatakan bahwa kreativitas menyangkut pembentukan Satu, pandangan asosiasi menyatakan bahwa kreativitas menyangkut pembentukan asosiasi stimulus respon. Jadi pandangan ini menekankan pada asosiasi yang dipelajari sebelumnya, yang dihidupkan kembali dirangkaikan. Dua, pandangan kognitif menyatakan bahwa kreativitas melibatkan penggabungan gagasan dan informasi dalam cara baru yang berbeda. Jadi pandangan ini menekankan bahwa analisis kognitif kreativitas tidak semata-mata pada asosiasi yang luar biasa, tetapi pada gagasan baru yang bermakna. Contohnya, keterampilan berpikir lancar, keterampilan berpikir luas atau fleksibel, keterampilan berpikir orisinal, keterampilan merinci atau mengelaborasi, serta keterampilan menilai. Baik, masuk pembahasan kedua, yaitu karakteristik individu kreatif. Individu yang memiliki kreativitas yang tinggi menunjukkan sikap dan perilaku yang kadang-kadang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Khas perilaku yang kreatif digambarkan oleh beberapa ahli berikut ini. Menurut ahli Roger dalam Utami Munandar 2004, ada 3 kondisi dan pribadi kreatif. Menurut Roger dalam Utami Munandar 2004, ada 3 kondisi dari pribadi kreatif, yaitu 1. Keterbukaan terhadap pengalaman, kemampuan untuk menilai situasi sesuai dengan patokan pribadi seseorang. Ketiga dan terakhir, kemampuan untuk bereksperimen, untuk bermain dengan konsep-konsep.
Dari pula dan para ahli lain seperti Torrance dan Dembo 1979 Utami Munanda 2004 mengungkapkan beberapa ciri orang kreatif, antara lain: 1. Suka humor, tidak kaku dan tidak tegang dalam bekerja. 2. Suka pada pekerjaan yang menantang. 3. Cukup kuat memuaskan perhatian. 4. Suka mengembuskan ide-ide baru dan bersifat imajinatif. 5. Sensitif terhadap keadaan orang lain. 6. Tidak banyak terikat pada kelompoknya. 7. Mampu memunculkan ide-ide aneh. 8. Terbuka terhadap ide-ide penemuan baru. 9. Fleksibel, tidak kaku. Dan 10 terakhir, memiliki konsep diri positif. Baik, langsung masuk ke pembahasan ketiga, yaitu tahap berkembangnya kreativitas. Kreativitas meminta menggunakan dan menyimbangkan 3 kemampuan sinetik, analisis, dan praktikal. Kemampuan sinetik mampu membangkitkan ide-ide baru dan menarik. Seringkali seorang kreatif memiliki partikal berpikir sinetik yang bagus, menghubungkan hal satu dengan hal lain dengan spontan. Tipikal kemampuan analisis mempertimbangkan berpikir kritik, keterampilan analisis, dan ide evaluasi. Setiap orang kreatif memiliki ide menganalisis peristiwa baik dan buruk. Kemampuan mengembangkan analisis pikirannya memungkinkan mengembangkan ide jelek menjadi bagus. Menggunakan kemampuan analisis mengeluarkan implikasi ide kreatif, dan tes kemampuan praktikal ialah kemampuan menerjemahkan teori praktik dan ide-ide abstrak pada kecakapan praktikal. Menurut Copley 1999, terdapat 3 perkembangan kreativitas, diantaranya: 1. Tahap prekonvensional, 2. Tahap konvensional, dan terakhir 3. Tahap postkonvensional. Baiklah, masuk lagi pembahasan yang selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kreativitas. Mengenai faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perkembangannya kreativitas seseorang. Berikut ini David Kalbe dapat Mujadjono 1996 menjelaskan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu: 1. Faktor genetik, 2. Adanya keterbukaan dalam keluarga, 3. Adanya kebebasan psikologis, 4. Kehidupan yang sering berpindah-pindah, 5. Tersedianya fasilitas yang memadai untuk mengembangkan bakat, 6. Keberanian dalam mengambil risiko. Baiklah, masuk pembahasan terakhir, yaitu upaya guru dalam mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Menurut Clark 1979 dan Roger yang dikutip oleh Munanda 2004, untuk mengembangkan kreativitas dalam mengajar perlu menciptakan rasa aman dan kebiasaan psikologis. Untuk itu pendidik harus mengusahakan: 1. Menerima individu sebagaimana adanya dengan segala kelebihan dan keterbatasan. 2. Menghindarkan adanya suasana yang bersifat mengancam. 3. Memberikan empati terhadap persoalan yang dihadapi anak. 4. Memberikan kebebasan untuk berpendapat. Menurut David Kalbe dalam Munanda 1986, guru yang memiliki kebiasaan berikut ini sangat baik untuk menumbuh kekembangan kreativitas anak. 1. Bersifat
mengasuh dan membimbing. 2. Suka bersifat informal. 3. Memiliki persiapan mengajar yang matang. 4. Tidak terikat pada buku mata pelajaran apa saja. 5. Terbuka terhadap pendapat yang berlawanan. 6. Suka memberikan penguatan. 7. Dan terakhir, tidak terlalu pasti. 1. Pribadi. Kreativitas adalah ungkapan ekspresi dan keunikan individu dalam melakukan interaksi dengan lingkungannya. Ungkapan atau produk kreativitas adalah yang mencerminkan originalitas dan individu tersebut. 2. Pendorong. Bakat kreativitas siswa akan terwujud bila mana ada dukungan dari lingkungan dan dorongan dari dalam dirinya sendiri, dan motivasi internal untuk menghasilkan sesuatu. 3. Proses anak. Siswa perlu diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas dan diberi fasilitas yang diperlukan. 4. Dan terakhir, kondisi yang memungkinkan seseorang untuk menciptakan produk kreatif yang bermakna, yaitu kondisi pribadi dan kondisi lingkungan. Keduanya kondisi seberapa jauh mampu menimbulkan kegiatan kreatif dan menghasilkan suatu produk kreatif. Baiklah, terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila banyak kekurangan, kekeliruan, kesalahan, saya mohon maaf. Para ibu dosen mohon bimbingannya. Pada Allah tidak lupa mohon ampun. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.